Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Nesli Kristanto, yang kali ini saya akan mendiskusikan atau tema topik diskusi kali ini yaitu tentang diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan kelanjutan setelah kita melakukan pengkajian terhadap pasien. Jadi setelah kita melakukan kajian mulai dari keluhan sampai ke data-data riwayat penyakit pasien, keluarga, pemeriksaan fisik, terus kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, semuanya kita kumpulkan. Kemudian masuklah ke tahap berikutnya, yaitu penentuan diagnosa keperawatan. Oke, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, ya. Jadi materi dari bahan diskusi kali ini yaitu mulai dari definisi diagnosa keperawatan. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang tujuan pembuatan diagnosa keperawatan. Terus yang ketiga klasifikasi diagnosa keperawatan. Terus dilanjut dengan komponen, ya, komponen untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Yang kelima jenis-jenis diagnosa keperawatan yang ada saat ini. Terus yang keenam proses penegakan diagnosa keperawatan. Format dilanjut dengan ini, ya, format analisa data, dan terakhir adalah format daftar diagnosa keperawatan. Oke, bagian pertama yang kita bahas adalah tentang definisi diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu sendiri diartikan sebagai proses penilaian klinis, ya, mengenai respon klien. Nah, penilaian klinis di sini tentunya penilaian terhadap data-data yang sudah kita dapatkan pada fase sebelumnya, yaitu fase pengkajian. Jadi pada tahap kedua ini diagnosa keperawatan kita mulai mengumpulkan. Jadi diawali dari pengumpulan data-data yang pada saat pengkajian kita dapatkan keabnormalan, jadi sesuai dengan keluhan pasien. Kemudian kita lakukan pengkajian secara mendalam. Nah, hasil dari pengkajian tersebut kita kumpulkan menjadi satu kelompok-kelompok tertentu, di mana hasil kajian tersebut itu nantinya kita analisis, dan tahap terakhir yaitu kita menentukan kira-kira diagnosa keperawatan atau problem keperawatan apa yang dialami oleh pasien. Nah, klien atau pasien di sini ini levelnya ada 3, ya. Ada yang pasien yang levelnya yaitu individu, ya, misalnya ini keperawatan medical bedah itu kan individu, ya. Keperawatan gerontik, keperawatan kegawat daruratan itu sifatnya kliennya adalah sebuah pasien individu yang mengalami sakit. Terus ada yang level keluarga. Nah, ini berarti level diagnosa keperawatan adalah diagnosa keperawatan keluarga. Jadi yang akan diintervensi di diagnosa keperawatan ini nantinya yaitu satu keluarga full, ya. Jadi bukan hanya individu yang sakit, tapi satu keluarga. Jadi keluarga dan pasien yang ada di dalamnya keluarga tersebut. Dan yang level tertinggi atau terbesar yaitu yang klien di sini yang disebut adalah dengan kelompok masyarakat. Jadi diagnosa yang akan muncul yaitu nanti adalah diagnosa komunitas, ya, keperawatan komunitas. Jadi nanti yang akan mendapatkan treatment, akan mendapatkan intervensi keperawatan tentu bukan lagi skup keluarga atau individu, ya, tapi skupnya sangat luas, yaitu satu kelompok masyarakat, ya. Bisa satu desa, bisa satu RT atau bisa satu RW gitu. Nah, kemudian
respon di sini, respon yang kita dapatkan atau kita analisis nanti adalah respon pasien yang terhadap masalah kesehatan ya. Jadi responnya ini mulai dari level sehat hingga level sakit. Jadi yang menjadi pola pikir yang harus dimengerti bahwa diagnosa keperawatan itu tidak hanya muncul akibat dari pasien yang mengalami sakit dan muncul keluhan, tapi di sini juga ada kita memfasilitasi diagnosa yang skup positif ya. Jadi diagnosa promosi kesehatan. Jadi pasien ini sudah bagus, jadi kondisinya sudah baik, tapi kita masih ada bisa menarik satu diagnosa keperawatan di mana kita bisa mengoptimalkan kembali tingkat kesehatan dari pasien tersebut. Jadi itu namanya diagnosa promosi kesehatan. Jadi makanya kita rentang diagnosa keperawatan ini dimulai dari pasien yang kondisinya sehat hingga ke sakit. Terus respon kedua yaitu respon proses kehidupan. Jadi di sini proses dari respon tersebut dimunculkan menjadi diagnosa. Ini bisa kita ambil mulai dari respon klien terhadap fase pembuahan hingga menjelang ajal atau meninggal. Jadi cukup holistik ya. Jadi ini yang mengapa keperawatan itu ada dikenal dengan keperawatan holistik, karena ya tadi itu. Jadi yang kita urusi bukan hanya orang sakit, orang sehat pun kita urusi. Kemudian yang kita urusi itu levelnya mulai dari proses pembuahan, jadi cikal bakal manusia hingga manusia itu sampai pada terminal ya, atau kondisi akhir menjelang ajal atau meninggal. Nah, oke. Yang kedua tentang kenapa sih kita perlu membuat diagnosa keperawatan ya. Nah, ini tujuannya adalah satu, memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensintesis data. Jadi data-data yang telah kita dapatkan di saat pengkajian tentunya tidak mungkin ya kita biarkan begitu saja atau kita klaim prakne ya, tapi perlu kita lanjutkan dengan menganalisisnya. Jadi menganalisis ini adalah proses di mana kita mengerucutkan data-data sampai kita menemukan kira-kira masalah keperawatan apa sih yang dialami oleh pasien tersebut dari hasil pengkajian yang telah kita lakukan. Nah, terus kedua, diagnosa keperawatan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau faktor penyebab masalah. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalahnya apa, nah untuk menyelesaikan masalah ini tentunya kita kan harus tahu etiologi atau penyebab dari masalah tersebut. Nah, itu juga menjadi catatan ketika kita menyusun diagnosa keperawatan. Jadi yang nanti di akhir kita akan belajar salah satu susunan diagnosa keperawatan, yaitu dimulai dari problem atau masalah kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian ada yang kedua etiologi. Etiologi ini penyebab dari problem yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian yang berikutnya adalah sign and symptom. Jadi di sini dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala tertentu dari masalah keperawatan yang dirasakan oleh pasien. Nah, maka dari itu proses diagnosa keperawatan ini juga bertujuan untuk melatih ya, jadi perawat untuk melakukan critical thinking atau menganalisa. Kita mencoba untuk membantu memecahkan masalah keperawatan yang dialami oleh pasien akibat dia terkena penyakit tertentu tadi itu. Setelah kita menyusun diagnosa, jadi analisa data, jadi nanti ada perlu kita mengklasifikasikan ya. Jadi di sini ada pembagian diagnosa keperawatan. Ini saya ambil dari buku SDKI. Di
standar diagnosa di Indonesia, standar diagnosa keperawatan yang ada itu nantinya akan terklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu nanti yang pertama adalah kategori masalah fisiologis ya, masalah fisiologis. Nah, ini seperti yang di tabel yang bisa Anda lihat, yaitu ada respirasi yang masuk dalam masalah fisiologis ya, ada respirasi, ada sirkulasi, kemudian ada masalah nutrisi, cairan, eliminasi, kemudian aktivitas dan istirahat, ada masalah neurosensori, dan terakhir adalah masalah reproduksi dan seksualitas. Nah, masalah fisiologis ini biasanya yang paling banyak itu melatar belakangi di diagnosa aktual nantinya. Jadi ini menjadi diagnosa utama biasanya yang kalau di urutan klasifikasi itu yang paling menjadi urutan pertama, yaitu di ranah fisiologis ya. Jadi kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah keperawatan yang berkaitan dengan fisiologis sebelum menyelesaikan masalah-masalah keperawatan yang sifatnya non fisiologis, misalnya di psikologis, perilaku, bahkan di lingkungan. Jadi itu menjadi di nomor 2 kan setelah fisiologis ya. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu yang masalah-masalah yang berkaitan dengan fisiologis pasien, karena ini penting ya. Nah, contoh respirasi tentunya akan menjadi berbeda ya ketika Anda melihat penting mana menyelesaikan masalah respirasinya atau masalah harga diri rendahnya. Nah, itu sudah kelihatan banget ya. Jadi kalau misalnya diagnosa keperawatan nanti ditingkatkan, diurutkan, maka masalah respirasi tentunya akan menjadi nomor 1, perhatian nomor pertama dibandingkan dengan masalah HDR tadi ya, harga diri rendahnya pasien. Terus kemudian ada lagi yang kedua, kategori kedua yaitu psikologis. Ya, yang masuk di psikologis di sini ada nyaman nyeri, ya. Kemudian integritas ego. Setelah itu pertumbuhan dan perkembangan, ya, tumbang. Ini masuk dalam kategori psikologis. Kategori ketiga di sini perilaku, ya, kebersihan diri dan penyuluhan dan pembelajaran. Ya, misalnya kebersihan diri, diagnosa ini umumnya muncul pada orang-orang yang mungkin dilakukan perawatan secara total care ya. Jadi misalnya pasien dengan stroke, nah itu kan mengalami masalah tentang kebersihan dirinya. Level keempat ini relasional. Jadi di sini diagnosa keperawatan yang berkaitan dengan interaksi sosial ya. Biasanya ini ada kaitannya dengan psikologis ya. Jadi pasien-pasien jiwa itu nanti banyak diagnosa keperawatannya pada ranah relasional ini. Yang terakhir yaitu di ranah lingkungan, dan di sini yang menjadi sub kategorinya yaitu kemampuan dan proteksi ya. Jadi misalnya kemampuan pasien dalam meningkatkan bersihan diri dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi yang kita pakai sehari-hari untuk SDKI-nya, kita menggunakan diagnosa keperawatan yang nantinya akan terbagi menjadi 5 kategori. Kemudian untuk berikutnya yaitu tentang komponen diagnosis keperawatan. Jadi penyusunan diagnosa keperawatan tersebut itu terdiri dari 3 ya, ada 3. Yang paling banyak nanti ada 3, yaitu pertama adalah komponen masalah atau problem ya. Jadi di sini kita mencoba untuk menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menjadi keluhan pasien ya. Di sini nanti ada 5 deskripsi, dan 5 deskripsi ini menjadi fokus diagnostik yang berbeda-beda
misalnya ada ketidakefektifan, misalnya contohnya di ranah bersihan jalan nafas. Kemudian ada masalah gangguan ini contohnya di pertukaran gas ya, penurunan itu contohnya di curah jantung, sampai defisit, misalnya defisit pengetahuan, ada yang intoleransi ya, intoleransi aktivitas biasanya itu. Jadi nanti problem ini nanti yang menjadi tulisan pertama ketika kita menyusun atau menulis diagnosa keperawatan. Jadi misalnya ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan ya dengan akumulasi sekret yang banyak di saluran nafas, ditandai dengan suara ronki dan adanya refleks batuk yang dilakukan oleh pasien. Jadi seperti itu nanti. Jadi kata tidak efektif itu mendahului dari penulisan diagnosa keperawatan yang menjadi standar di Indonesia, yaitu kita menggunakan contoh SDKI ya. Nah, ini berikut pengertian yang wajib dikuasai. Jadi ini merupakan arti dari penulisan, jadi masalah atau problem yang dihadapi oleh pasien. Di sini ada 5 ya, ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Maaf ya, ini ada salah ketik. Ada 8 deskriptor yang biasanya kita gunakan dalam penulisan diagnosa. Yang pertama artinya defisit ya. Defisit ini kalau diartikan tidak cukup atau tidak adekuat ya. Kemudian yang berikutnya adalah disfungsi. Disfungsi ini tidak berfungsi secara normal ya. Kemudian efektif, ini menimbulkan efek yang diinginkan lebih bila berada di atas nilai normal atau yang diperlukan. Terus deskriptor gangguan, artinya yaitu bila pasien memberikan respon berupa adanya hambatan atau kerusakan. Terus penurunan, ini artinya adalah berkurang baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat. Misalnya contohnya penurunan berat badan ya. Kemudian rendah, ini berada di bawah nilai normal atau yang diperlukan. Terakhir yaitu tidak efektif, ini artinya bahwa tidak menimbulkan efek yang diinginkan. Seperti contoh tadi, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah itu satu contoh bentuk dari diagnosa keperawatan dengan problem tidak efektif ya. Oke, susunan kedua dari setelah kita menuliskan problem dari komponen diagnosa keperawatan, maka setelah problem kita tulis, maka yang kedua yaitu yang menjadi penyebab atau etiologi kita cantumkan setelah kita mencantumkan problemnya ya. Nah, kategori atau penyebab di sini itu ada 4 ya. Ada 4 yang secara kategori itu dikelompokkan di yang pertama di fisiologis, biologis atau psikologis ya. 4 kategori pertama. Yang kedua adalah efek terapi atau tindakan, misalnya pasca pembedahan atau pasca operasi, itu masuk kategori etiologi untuk diagnosa nyeri. Kemudian situasional atau lingkungan atau personal, misalnya diagnosanya tentang gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat tidur dikarenakan situasi yang tidak mendukung, atau misalnya karena lingkungan yang berisik atau banyaknya kunjungan ketika di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah maturasional. Di maturasional ini proses pendewasaan biasanya yang menjadi permasalahannya. Jadi yang menjadi penyebab etiologi dari munculnya diagnosa keperawatan adalah
adanya proses pendewasaan yang belum matang dari seorang pasien. Oke. Nah, di Nanda Nicknock ya, etiologi atau menjadi penyebab ini juga sama dikategorikan 4, yaitu cuman mungkin ini bedanya di penulisan saja ya. Yaitu yang pertama kategori patofisiologi, tentunya ini sama dengan yang di SDKI dengan kategori fisiologis, biologis dan psikologis ya. Kemudian terkadang ada yang kedua yaitu situasional, ini sama di SDKI juga ada situasional. Terus yang ketiga kategorinya adalah medication atau treatment. Kalau di etiologi ini masuk kategori efek terapi atau tindakan ya. Sama yang terakhir yaitu maturasional, di SDKI juga ada yaitu maturasional ya. Yang berikutnya adalah tanda dan gejala. Ini yang perlu kita tulis setelah kita menulis problem. Setelah menulis problem, terus kemudian kita menulis etiologinya, dan terakhir nanti kita menulis dengan tanda dan gejala. Yang dimaksud dengan tanda atau sign di sini merupakan data objektif ya. Jadi di sini adalah data-data yang kita dapatkan selama melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, kemudian pemeriksaan laboratorium dan prosedur diagnostik. Misalnya contoh ya, pasien tersebut mengeluhkan adanya diare ya. Pasien mengatakan mengeluh sudah diare sejak 1 hari yang lalu dengan frekuensi diare kurang lebih 8 kali dalam sehari. Nah, sebagai tanda data objektif di sini, maka kita perlu melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik misalnya kita dapatkan bising usus pasien contohnya misalnya 24 kali per menit. Terus kemudian untuk diagnosa diare selain bising usus, kemudian ini jumlah BAB ya. Ini kita perlu cantumkan tadi yang dikatakan oleh pasien, yaitu BAB kurang lebih 8 kali dalam sehari. Nah, itu masuk tanda atau sign ya. Kemudian simptom di sini adalah segala sesuatu data yang diperoleh dari ucapan pasien. Jadi pasien itu ngomong ya, misalnya pasien mengatakan kepalanya sakit nyut-nyutan ya. Terus kemudian kalau ditanya skalanya berapa Bu, kalau dari 0 sampai 10, oh skala nyerinya kepala mungkin di antara angka 7 ya, skala 7 gitu. Jadi itu contoh misalnya di gejala atau simptom ya. Jadi yang sifatnya diucapkan oleh pasien dan ini sifatnya individual. Kita tidak boleh mendiagnosa atau menyimpulkan ucapan pasien. Jadi biarkan kita tulis apa adanya sesuai dengan yang disampaikan oleh pasien tanpa ada penyimpulan dari pihak penganamnesa sendiri. Jadi perawat tidak boleh menyimpulkan sendiri ya. Apapun yang disampaikan oleh pasien, misalnya kepalanya dengan bahasa seperti pecah ya. Kepala saya sakit seperti mau pecah. Nah, itu juga tidak boleh disimpulkan dengan misalnya oh pasien ini mengalami nyeri hebat, itu tidak boleh. Jadi tetap harus kita tulis dengan kepalanya sakit dan seperti mau pecah. Oke ya. Kemudian tanda dan gejala ini nanti akan dikelompokkan menjadi 2 kategori ya. Yang pertama ada mayor, yaitu tanda dan gejala yang ditemukan sekitar 80% sampai 100% untuk validasi diagnosis. Jadi ini merupakan tanda utama atau gejala utama yang untuk mendukung munculnya satu diagnosa tertentu. Misalnya contoh hipertermi. Diagnosa yang mau kita angkat itu hipertermi, maka tanda mayornya tentunya hasil pemeriksaan suhu ya. Kemudian hasil perapaan kulit teraba hangat,
suhu, misalnya di temperatur dengan diukur dengan termometer, didapatkan suhu 38,7 derajat Celcius. Nah, itu merupakan gejala mayor. Nah, kemudian gejala minor di sini adalah tanda-tanda lain yang tidak menjadi utama, ya. Jadi masih kalah dengan yang mayor. Nah, misalnya contoh untuk diagnosa hipertermia itu kita mengangkat misalnya diaforesis atau pasien berkeringat, gitu ya, adanya keringat pada pasien. Jadi misalnya pasiennya mengalami diaforesis, nah itu masuk kategori gejala minor, ya. Nah, untuk teman-teman semua jangan khawatir, bingung, ya. Di SDKI itu sudah disiapkan kira-kira apa sih yang menjadi tanda atau gejala mayor dan mana saja yang akan menjadi tanda atau gejala minor. Jadi nanti teman-teman tinggal buka di buku SDKI, misalnya pasiennya mengeluh nyeri. Kalau nyerinya dalam hitungan hari atau minggu, maka masuk kategori nyeri akut. Maka kita tinggal buka aja di diagnosa keperawatan buku SDKI, ya. Nah, nanti setelah menemukan diagnosa nyeri akut, maka di situ nanti Anda baca ada DS atau data subjektif, ya, yang mayor dan minor yang harus dipenuhi untuk memunculkan diagnosa nyeri akut tadi. Di situ juga akan disediakan tentang DSDO yang minor, ya. Itu juga ada. Jadi teman-teman tinggal rajin-rajin aja buka buku SDKI. Jadi tidak perlu memikir sendiri, jadi sudah dipikirkan oleh para ahli di keperawatan, ya. Jadi tinggal mencocokkan saja antara yang tertulis di buku SDKI dengan yang ada di pasien secara real, gitu. Berikutnya adalah kita masuk ke jenis diagnosa keperawatan. Jenis diagnosa keperawatan ini secara garis besar itu nanti akan terbagi menjadi dua, diagnosa negatif dan diagnosa positif, ya. Kemudian diagnosa negatif ini nanti terpecah jadi dua lagi, yaitu diagnosa aktual dan diagnosa risiko. Sedangkan diagnosa positif nanti berdiri sendiri yang disebut dengan diagnosis promosi kesehatan, ya. Teman-teman jangan khawatir, ya. Jadi untuk diagnosa negatif, diagnosa positif nanti apa aja itu sudah ada dan sudah tertulis di buku SDKI. Jadi teman-teman tinggal buka aja di buku SDKI. Di sana sudah ada panduannya mana yang masuk diagnosa aktual dan mana yang sudah masuk pada diagnosa risiko. Itu sudah ada keterangan jelas, ya. Jadi kalau misalnya pasien post op, nah maka kita menggunakan diagnosa resiko, itu resiko infeksi. Nah, di buku SDKI juga akan tertulis seperti itu. Nah, jadi cukup mudah, tinggal teman-teman aja rajin-rajin untuk membuka buku SDKI dan rajin-rajin untuk menggunakannya ketika merawat dengan pasien, ya. Merawat pasien nanti kita cocokkan diagnosa yang pas untuk pasien ini menurut di SDKI tersebut, ya. Kemudian untuk makna diagnosis negatif, yaitu di sini adalah diagnosis yang kita angkat dari keluhan pasien pada saat kondisi sakit, ya. Atau resiko, ya. Diagnosa resiko dari penyakit pasien yang dialami sekarang. Jadi ini masuk dalam kategori diagnosis negatif. Kemudian untuk diagnosis positif di sini dikenal juga dengan nama diagnosis promosi kesehatan. Jadi di sini kesan positif di sini adalah sebenarnya pasien itu sudah sehat, namun ada kemungkinan lagi untuk kita memberikan intervensi supaya tingkat kesehatannya menjadi lebih tinggi atau lebih optimal dari sebelumnya, ya. Kemudian jika disimpulkan
maka berdasarkan SDKI atau standar yang ada di Indonesia, diagnosa keperawatan itu ada 3, yaitu ada diagnosa aktual, diagnosis risiko, dan terakhir diagnosis promosi kesehatan. Nah, ini berbeda dengan yang ada di standar Nanda-Niknok. Di Nanda-Niknok itu ada 5 ya diagnosanya. Jadi ada tambahan, yaitu diagnosa sindrom sama diagnosa kemungkinan. Itu bedanya, dan itu sudah saya tulis di makalah yang saya berikan ya. Jadi judul makalahnya adalah diagnosa keperawatan. Di situ sudah saya tulis di mana apa yang dimaksud dengan diagnosa sindrom dan apa yang dimaksud dengan diagnosa kemungkinan. Di situ sudah ada penjelasannya ya. Nah, misalnya contoh diagnosa sindrom itu pada pasien dengan penurunan kesadaran. Di situ ada sindrom, jadi kumpulan gejala yang dapat kita munculkan menjadi beberapa diagnosa, yaitu misalnya contoh defisit perawatan diri. Nah, nanti defisit perawatan diri nanti kita bisa pecah-pecah. Di situ ada defisit perawatan diri dalam hal makan, defisit perawatan diri dalam hal kebersihan diri, defisit perawatan diri dalam hal aktivitas, dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara diagnosa yang ada di keperawatan Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu dia banyak yang menggunakan Nanda-Niknok ya. Berikutnya kita masuk ke bagaimana cara proses ya, menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi ini merupakan langkah-langkah tahapan seorang perawat dalam menentukan diagnosa keperawatan pada pasien. Yang pertama yaitu yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu yang perlu dilakukan adalah setelah kita mendapatkan data hasil pengkajian kepada pasien, hasil pemeriksaan fisik head to toe, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan keluhan pasien, maka yang tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah analisis data. Jadi sesuai dengan keluhan pasien, kita mengerucut ke situ ya. Jadi keluhan pasien itu menjadi clue atau kode utama untuk menentukan diagnosa keperawatan. Jadi yang perlu kita catat adalah diagnosa keperawatan itu adalah segala sesuatu keluhan yang dirasakan oleh pasien yang menurut pasien itu tidak nyaman akibat pasien tersebut mendapatkan mengalami satu penyakit tertentu. Jadi itu keluhan. Jadi makanya ranahnya perawat itu adalah care ya, care. Beda dengan kedokteran yaitu cure. Cure itu mengobati. Tapi kalau care itu adalah merawat. Apa yang dirawat yaitu yang diintervensi adalah segala sesuatu yang menjadi keluhan pasien ya. Baik itu keluhan psikis maupun psikologis ya. Nah, setelah pada saat proses analisis data ya, data subjektif dan objektif yang sudah kita kumpulkan, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut keluhan pasien tadi. Jadi kelompok data di sini nanti sesuai dengan standar diagnosa di Indonesia itu ada kurang lebih 14 kelompok ya. Itu ada kelompok respirasi, kelompok sirkulasi, kelompok nutrien, nutrisi dan cairan, kelompok eliminasi, kelompok aktivitas istirahat, sampai terakhir yaitu kelompok keamanan dan proteksi. Jadi nanti kita menggolongkan data-data pada saat analisis data, yaitu dari DS maupun DO, itu dalam kategori tersebut. Berikut ini saya berikan contoh tentang pengelompokan data hasil pengkajian, kemudian kita kelompokkan. Ini satu contoh satu kelompok, yaitu tentang kelompok masalah respirasi. Misalnya pasien asma datang ke rumah sakit, kemudian dilakukan pengkajian, dan kelompok data hasil pengkajian pasien asma tersebut
tentunya kita sudah tahu bahwa asma ini masalah respirasi, maka semua data-data tentang respirasi kita kumpulkan menjadi satu untuk kita analisis, dan nanti kan kita akan memunculkan diagnosa keperawatan apa yang paling pas untuk pasien yang mengalami serangan asma tersebut. Ini contoh data yang kita kumpulkan mulai dari keluhan dalam respirasi, misalnya keluhan utama saat pasien datang dan kita kaji, itu misalnya pasien mengatakan sesek, kemudian mengatakan mengi, atau mengatakan ampek kalau bahasa orang Jawa ya, dadaku ampek, atau apapun lah itu. Jadi itu kita kumpulkan, kita jadikan satu dengan hasil pemeriksaan fisik pernafasan. Misalnya yang kita dapatkan di pengkajian itu misalnya hasil penghitungan jumlah pernafasan per menit, terus bentuk dada ya, tanda sianosis ada atau tidak, adanya tanda retraksi interkostalis, kemudian suhu, akral, dan lain-lain. Itu kita masukkan dalam kelompok respirasi ya, masalah respirasi. Terakhir, untuk hasil pemeriksaan laboratorium yang bisa masuk dalam kelompok tersebut adalah hasil pemeriksaan saturasi oksigen. Yaitu kita gabungkan menjadi satu kelompok di masalah respirasi. Kemudian hasil penggabungan tersebut kita lakukan kajian atau analisis, dan setelah itu baru kita memunculkan melahirkan diagnosa keperawatan apa yang cocok untuk pasien tersebut. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian dilakukan identifikasi masalah ya, dari DS dan DO tadi. Maka kita tahap berikutnya yang kedua adalah identifikasi masalah apa yang sekiranya muncul pada pasien dengan keluhan tersebut ya. Jadi untuk belajar ini teman-teman bisa menggunakan buku SDKI. Di awal buku itu sudah dicantumkan deretan nama-nama diagnosis keperawatan ya, di halaman-halaman depan buku itu. Nah, di situ silakan dipilih kira-kira permasalahan apa yang sesuai ya dengan pasien tersebut menggunakan data hasil pengkajian tadi. Jadi proses identifikasi masalah ini yaitu proses berpikir kritis ya. Anda harus banyak melakukan latihan. Jadi di sini harus sering-sering melakukan latihan supaya apa? Nah, supaya terbiasa untuk melakukan proses analisa data. Karena ini kemampuan critical thinking yang harus dikuasai oleh seorang perawat dalam menentukan problem case problem atau core problem dari keluhan pasien ini apa, dan apa etiologinya, dan kira-kira nanti arah intervensinya kemana gitu. Terus kemudian terakhir yaitu kita setelah mengetahui identifikasi masalahnya, maka kita dokumentasikan dengan cara perumusan diagnosis keperawatan. Di Indonesia itu dikenal ada dua ya, menurut buku SDKI itu ada dua metode penulisan diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama adalah penulisan dengan 3 bagian. Jadi di sini rumusnya adalah masalah atau problem yang dikeluhkan oleh pasien, BD ini berhubungan dengan penyebabnya apa, DD ini dibuktikan dengan, kemudian tanda gejalanya apa kita cantumkan. Contoh misalnya satu tadi masalah aktual ya, misalnya pasien asma tadi gangguan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret di bronkus, ditandai atau dibuktikan dengan yang pertama ada wheezing, ronki, kemudian RR yang meningkat, terus keluhan pasien yang mengatakan dadanya sesak. Itu contoh penulisan diagnosa keperawatan dengan 3 part ya, atau 3 bagian, yaitu masalah berhubungan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda dan gejala.
Atau yang kedua, ini two part, penulisan two part. Penulisan two part ini biasanya dipakai untuk diagnosa risiko atau diagnosa promosi kesehatan. Jadi untuk diagnosa aktual kita tidak bisa menggunakan penulisan dua bagian ini. Jadi untuk diagnosa aktual keperawatan biasanya kita menggunakan penulisan 3 bagian. Dan untuk teman-teman biasanya latihannya dari 3 bagian dulu nulis diagnosanya. Jadi karena memang diagnosa ini yang paling sering, paling mudah didapatkan di pasien ketika setelah kita melakukan kajian ya. Oke, untuk penulisan 2 bagian atau two part ini adalah rumusnya adalah masalah, kemudian langsung dibuktikan dengan adanya faktor resiko. Atau yang kedua menulisnya adalah masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Misalnya diare, pasien diare sudah mencret 10 kali cair, sekali mencret itu jumlahnya banyak, maka risikonya adalah penurunan volume cairan tubuh. Ditandai atau dibuktikan dengan diare, pasien diare 8 kali atau 10 kali dalam sehari, terus kemudian dibuktikan lagi dengan ya tadi atau diagnosa lain, misalnya pasien post operasi, kemudian kita mau mengangkat diagnosa resiko ya, yang bisa kita lakukan dengan pasien-pasien dengan post operasi, yaitu dengan diagnosa resiko infeksi ya, dibuktikan dengan adanya sayatan atau luka bekas operasi. Jadi itu masuk diagnosa resiko dengan penulisan two part atau 2 bagian. Setelah kita menuliskan diagnosa keperawatan, maka semua data yang sudah kita lakukan analisis kita masukkan dalam tabel analisis data. Nah, wujud tabelnya seperti berikut yang di dalam layar ya. Jadi ada tanggal, jam, ini merupakan tanggal atau jam pada saat kita menegakkan diagnosis. Kemudian data, ini data subjektifnya apa yang Anda dapatkan, data objektifnya apa dicantumkan di situ semua. Kemudian problem atau masalahnya apa. Jadi di sini merupakan tulisan pertama dari diagnosa keperawatan ya. Jadi misalnya bersihan jalan, ketidakefektifan, terus gangguan, nah itu merupakan problemnya. Kemudian etiologinya, ini merupakan penyebab dari munculnya problem di diagnosa keperawatan tersebut. Misalnya contohnya tadi, nah ini contohnya ya, tanggal, misalnya saya buat tanggal sekarang, tanggal 17 Maret 2022 jam 8, hasil diagnosa pasien ini kebetulan pasiennya misalnya ini pasien post operasi apendik, maka data subjektif yang saya dapatkan adalah pasien mengeluh nyeri pada jahitan luka operasi di perut ya. Terus data objektifnya yang bisa saya cantumkan adalah wajah tampak meringis, kemudian tangan pasien tampak memegangi area perut yang setelah dijahit ya. Kemudian 3, pasien tampak gelisah. 4, ada frekuensi nadi yang meningkat. Terus 5, nampak keringat dingin. Nah, kemudian masalah yang terjadi adalah nyeri akut. Kemudian etiologinya adalah agen penyedera fisik atau prosedur operasi. Itu contoh diagnosa aktual pada pasien pasca pembedahan atau operasi. Kemudian untuk diagnosa risiko, contoh ini adanya yang pertama, ini kita ambil dari pasien luka bakar. Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya nanti yang pertama adalah adanya luka bakar derajat 2B dengan luas 10% pada ekstremitas
bawah Dextra. Kemudian kadar leukosit yang saya ambil dari data data laboratorium, ini saya dapatkan leukositnya 7000 sel per milimeter kubik ya. Jadi masalahnya adalah resiko infeksi, etiologinya keberadaan luka bakar. Nah, berikutnya ini contoh untuk promosi kesehatan ya. Jadi di sini saya ngambil contoh diagnosa promosi, yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga. Berhubungan etiologinya adalah kondisi kronis asma. Data subjektif yang saya cantumkan di sini adalah anggota keluarga menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat, gitu ya. Ini contoh. Nah, silakan nanti dibuka ya di buku SDKI. Nah, nanti di situ akan Anda dapatkan macam-macam diagnosa keperawatan dari berbagai kategori ya, mau dari berbagai kategori, kemudian berbagai tingkatan, aktual, risiko, dan promosi di kesehatan. Ini contohnya ya. Nah, ini yang berikutnya adalah format daftar diagnosa keperawatan. Nah, setelah dilakukan kajian tadi, maka diagnosa keperawatan kita tulis dan kita susun dan kita masukkan ke dalam format tabel yang seperti ini bentuknya. Jadi ada nomor, tanggal, jam, diagnosa keperawatannya bunyinya apa, kemudian kita paraf ya, paraf yang menegakkan diagnosa. Nah, nomor ini urutan tidak hanya berkaitan dengan penomoran dari jumlah diagnosa, tapi ini juga merupakan urutan dari klasifikasi pentingnya diagnosa mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dahulu. Jadi kalau misalnya contoh pasiennya diare, maka nomor satu tentunya diagnosanya adalah diagnosa diare ya. Kemudian nomor dua bisa jadi yang kita tempatkan yaitu diagnosa hipertermi karena pasien kekurangan cairan. Nah, itu sesuai dengan grade urutan ya, tingkat kepentingan mana diagnosa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Itu tentunya di nomor satu. Nah, untuk diagnosa resiko itu kita tempatkan setelah diagnosa aktual, kita tulis semua. Jadi nomor 2 baru kita menuliskan kelompok-kelompok diagnosa yang bersifatnya resiko. Karena memang diagnosa resiko ini yaitu diagnosa yang tanda gejalanya sudah ada tapi dampaknya belum muncul ya, belum muncul. Jadi misalnya tadi pasien dengan pos operasi, tanda gejalanya sudah ada berupa adanya luka sayatan di misalnya pos operasi appendix ya, sayatannya ada di kuadran abdomen, kuadran kanan bawah. Nah itu, tapi kan tanda-tanda infeksinya belum ada, maka itu masuk kategori resiko ya. Nah, resiko itu nomor 2 tingkatannya setelah diagnosa aktual. Dan yang terakhir adalah diagnosa positif ya, jadi promosi kesehatan itu nanti di level nomor 3 setelah diagnosa kelompok diagnosa resiko. Nah, ini contoh daftar diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat dari berbagai macam bentuk ya. Ini yang pertama misalnya nyeri akut berhubungan dengan agen penyedera fisik atau prosedur operasi yang dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri pada jahitan luka operasi di perut, wajah meringis, adanya luka operasi pada abdomen, kuadran kanan bawah. Ini contoh diagnosa aktual ya. Terus yang kedua, diagnosa aktual kedua contohnya misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dibuktikan dengan adanya batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnu, dan pasien gelisah. Nah, ini contoh diagnosa kelompok kedua yaitu risiko. Ada yang pertama adalah contoh risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran yang menurun.
Yang kedua, resiko infeksi dibuktikan dengan adanya luka bakar. Dan yang terakhir ini adalah contoh kelompok diagnosa promosi kesehatan, yaitu satu, diagnosa kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Nah, ini skill terakhir ya dari perawat pada tahapan penyusunan diagnosa keperawatan. Jadi sampean yang saat ini belajar untuk menyusun diagnosa keperawatan adalah ketika Anda sudah mampu untuk menentukan diagnosanya yang muncul pada pasien tertentu dengan keluhan-keluhan tertentu, maka diagnosanya seperti inilah. Itu ketika bisa menyusun seperti ini, maka Anda sudah dikatakan sudah bisa menyusun diagnosa keperawatan. Oke ya. Oke, saya rasa materi yang sudah saya sampaikan ini sudah selesai. Saya berharap materi ini mudah dipahami dan membantu Anda untuk memahami atau meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang perawat dalam menyusun asuhan keperawatan, khususnya di diagnosa keperawatan. Oke, saya berharap semoga penjelasan saya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.